Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap bersemangat untuk menyambut dan menikmati hari-hari baru di dalam kehidupan kita. Saat pandemi COVID-19 mulai merebak dan saat gereja memutuskan mengubah kegiatan dari offline menjadi online, begitu banyak komentar tentang gereja. Ada yang berkomentar, ternyata gereja hanya gedungnya. Orang-orangnya takut dengan COVID-19. Orang Kristen kok tidak beriman? Harusnya percaya bahwa Tuhan akan melindungi umatnya yang sedang beribadah. Karena Tuhan tidak akan salah orang, bahkan saat memutuskan kematian. Dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan secara online, banyak orang menilai gereja nampak rapuh dan tidak berdaya. Lalu muncullah banyak ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan masa depan gereja dan kehidupan bergereja. Bagaimana kalau jemaat jadi terbiasa dan tuman dengan kebaktian dan kegiatan-kegiatan gereja secara online? Dengan kegiatan online, orang tidak perlu meninggalkan rumah. Kebaktian live streaming setiap minggu bisa diikuti siapa saja dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada yang dari Malaysia, Singapura, dan Australia. Luar biasa bukan? Bandingkan kalau kebaktian itu hanya di dalam gedung gereja. Kegiatan pemahaman Alkitab, persekutuan, dan doa online bagaimana? Awalnya terasa aneh, tapi bisa jadi akhirnya menjadi lebih banyak diminati daripada saat offline. Jadi bagaimana kalau banyak orang lebih senang dengan kebaktian dan kegiatan online? Bukankah gereja sudah tidak bisa mendesak orang untuk datang dan beribadah di dalam gedung gereja? Bukankah dari awal pandemi gereja sudah menekankan bahwa ibadah itu tidak harus di dalam gedung gereja? Selain itu, bagaimana kalau ada yang mulai terbiasa menerima bantuan dari gereja dan merasa maklum apabila tidak memberikan persembahan kepada gereja dengan alasan menjadi korban COVID-19? Bagaimana kalau ada yang mulai bertanya, apa yang gereja akan berikan kepada saya? Sementara persembahan yang masuk ke gereja lebih kecil dibanding dengan pengeluaran gereja selama pandemi COVID-19. Hari ini GKI Ngupasan berulang tahun yang ke-86. Berulang tahun dalam kondisi COVID-19 yang belum berakhir dan bersiap memasuki kenormalan yang baru. Tentu ini adalah tantangan yang berat bagi GKI Ngupasan dan kita semua, karena jalan di depan sangat tidak pasti. Beberapa dari kita mungkin sudah pesimis, sudah menyerah dan berlaku masa bodoh. Tetapi sesungguhnya masih begitu banyak dari kita yang penuh dengan semangat. Di hari ulang tahun ke-86 GKI Ngupasan ini, Tuhan berfirman melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja melakukan bagian-bagiannya, karena gereja adalah milik Tuhan. Namun kita pun memiliki bagian untuk dilakukan, yaitu bahwa kita orang-orang Kristen atau gereja, khususnya GKI Ngupasan, tetap harus memiliki semangat. Tidak ada tempat untuk kelesuan, apalagi putus asa. Orang Kristen atau gereja tidak hanya dapat mencari jalan yang enak dan mudah saja. Orang Kristen atau gereja tidak hanya boleh duduk berdiam diri sampai karatan, tapi justru harus terus bekerja, bahkan bisa jadi sampai kehabisan tenaga. Gereja harus terus menjaga agar roh terus bernyala-nyala dan tidak menjadi orang Kristen atau gereja yang panas tidak, dingin juga tidak. Bila orang-orang di dunia sudah menyerah terlebih karena COVID-19, orang Kristen atau gereja harus tetap bertekun dengan tidak putus asa, bernyala-nyala karena Kristus. Kita tidak tahu jalan di depan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan GKI Ngupasan. Tetapi percayalah, berjalan bersama Yesus, kita pasti bisa melalui semua ini. Selamat ulang tahun GKI Ngupasan. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan beserta kita. Amin.